Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan membahas materi mengenai Activity Based Costing atau yang disingkat ABC. Namun sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Cahya Adi Nugraha dari kelompok 4 dan adapun rekan-rekan saya yang pertama ada Bobby Anjar Saputra, ada Muhammad Cucu Saputra, ada Deadly Alif Nanda Hermawan, dan ada Iwan. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian dari Activity Based Costing atau yang disingkat ABC. Activity Based Costing adalah suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Adapun pengertian tambahan dari Activity Based Costing yaitu suatu metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis maupun keputusan lainnya. Dasar pemikiran dari pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, di mana aktivitas yang dibutuhkan dilakukan oleh sumber daya yang dapat menyebabkan atau menimbulkan suatu biaya produk. ABC juga memperkenalkan sebab akibat dari cost driver dengan aktivitas. Jadi di dalam ABC atau dengan ABC ini biaya overhead dibebankan kepada objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Nah, di sini ada kata biaya overhead. Apa sih biaya overhead itu? Biaya overhead itu adalah suatu biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, atau istilah sederhananya beban tambahan atau beban lain-lain. Nah, contoh dari biaya overhead itu apa aja? Kalau kita ingin tahu bahwa biaya overhead itu yaitu biaya pajak, biaya asuransi, biaya sewa, biaya ATK, maupun biaya lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pengertian dari ABC. Selebihnya akan ada pembahasan mengenai fungsi dan lain-lain, kelebihan maupun kekurangan mengenai ABC ini yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi tentang fungsi activity based costing untuk perusahaan. Di sini saya akan mengambil poin-poinnya dari fungsi activity based costing untuk perusahaan. Nah, fungsi activity based costing ini untuk perusahaan yaitu untuk membantu perusahaan mengambil keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai daya penyusunnya. Harga pokok penjualan yang dihasilkan juga akan lebih akurat, dan dengan begitu perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, selain dapat membantu untuk mengambil keputusan dan menghitung penjualan yang lebih akurat, activity based costing ini juga sangat membantu perusahaan untuk melakukan analisis berapa jumlah produk yang harus perusahaan produksi untuk mencapai break-even point atau yang biasa disingkat dengan BEP secara akurat. Nah, maksud BEP ini jadi perusahaan itu tidak mengambil keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Jadi perusahaan hanya mengejar target produksi aja begitu dan mengejar target penjualannya. Jadi fungsi dari activity based costing ini yang pertama membantu perusahaan untuk mengambil keputusan terkait harga pokok penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan yang dihasilkan akan lebih akurat. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk melakukan berapa jumlah produk yang harus diproduksinya. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya.
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya, Bobi Anjar Saputra, di sini akan menjelaskan tentang manfaat menghitung ABC. Perusahaan yang menghitung ABC mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mudah mengambil keputusan. Yang artinya, menghitung menggunakan metode ABC dapat membuat perusahaan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Ketika menghitung menggunakan metode ABC, hal-hal yang menjadi komponen biaya ditulis dengan lengkap sehingga hitungan dapat dilihat secara rinci. Jika perhitungan disajikan secara rinci, maka perusahaan tidak akan ragu mengambil keputusan sehingga tidak perlu waktu yang lama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Jika perusahaan menentukan harga menggunakan metode ABC, ini akan mudah bersaing dengan kompetitor. Yang artinya, harga yang dipakai tidak jauh dari harga kompetitor sehingga konsumen tidak akan meragukan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Perhitungan menggunakan metode ABC disajikan secara rinci dan jelas sehingga mudah dalam mengoreksi. Jika perusahaan menemukan hal-hal yang salah dalam perhitungan, perusahaan juga bisa memperbaikinya dengan mudah. Hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang nantinya akan dibuat. Dan yang keempat, mengembangkan produk lebih mudah. Analisis biaya yang telah didapatkan dari hasil perhitungan ABC dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan rekayasa ulang pada proses produksi. Rekayasa ulang tersebut bisa berkaitan untuk mengembangkan kualitas suatu produk dalam perusahaan. Terima kasih, mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tujuan ABC atau bisa disebut Activity Based Costing. Tujuan Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dan dengan pemakaian aktivitas produk setiap produk. Full costing dan variable costing atau konvensional menitikan beratkan penentuan harga pokok produk pada fase produk saja. Sedangkan untuk activity based costing menitikan berat penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk yang terdiri dari yang pertama fase desain dan pengembangan produk, biaya desain, terus biaya pengujian. Yang kedua fase produksi, ada unit level activity cost, bat level activity cost, terus produk sustaining activity cost dan activity sustaining activity cost. Yang ketiga fase dukungan logistik. Yang pertama biaya iklan, terus biaya distribusi, yang ketiga biaya generasi produk. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasikan kelanjutan dari activity budget costing ataupun ABC, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan dari activity budget costing, yang pertama adalah biaya produk yang lebih realistik, khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufacturing yang maju. Yang kedua, semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik modern terdapat jumlah aktivitas non-unit yang berkembang. Yang ketiga, ABC ini memiliki sistem memfokus perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya yang mengidentifikasi
aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Yang keempat, ABC sistem memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk, variabel jangka panjang, ataupun long run variable product cost yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategi. Itu beberapa dari kelebihan ABC atau Activity Budget Costing. Adapun beberapa keterbatasan ABC sistem ini atau kekurangan dari ABC sistem ini, yang pertama, sistem menentukan harga pokok berbasis aktivitas mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan berada di dalam lingkungan persaingan tertentu. Yang kedua, sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas yang lebih menekankan pada permasalahan alokasi atau pembebanan biaya manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Adapun keterbatasan secara konseptual atau kekurangan secara konseptual, yaitu beberapa biaya masih dialokasikan secara arbiter. Yang kedua, dalam penentuan harga pokok produk masih terdapat penggunaan periode waktu. Yang ketiga, penentuan harga produk berbasis aktivitas untuk biaya-biaya manufaktur mengabaikan beberapa biaya yang dapat diidentifikasikan terhadap produk tertentu dari analisa harga pokok produk. Oke, demikian tentang kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan dari aktivitas budget costing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk saya Muhammad Yusuf Saputra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara sederhana mengenai tentang contoh kasus daripada activity based costing. Di sini saya akan mengambil contoh kasus itu sendiri dari suatu perusahaan yang bergerak pada bidang sendal dan juga sepatu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada contoh kasus itu sendiri. PT Abadi memproduksi dua barang, yaitu sepatu dan juga sandal. Berikut merupakan data ataupun tabel keuangan yang terhimpun untuk masing-masing produk itu sendiri. Dapat kita lihat untuk pada tabel terdapat dua jenis barang antara sepatu dan juga sandal yang memiliki keterangan dengan volume produksi ataupun jumlah produksi itu per unit. Sepatu 1000 unit dan juga sandal 2000 unit, yang untuk datanya sudah tertera pada tabel sebetulnya. Dan juga ada harga jual dan juga biaya utama. Biaya utama itu seperti halnya biaya bahan baku untuk memproduksi kedua jenis barang itu sendiri. Dan juga ada jam kerja langsung gitu. Dan untuk data-datanya sudah tertera pada tabel sebetulnya. Selanjutnya ada data daripada hasil identifikasi manajemen yang menunjukkan aktivitas dan biaya yang dianggarkan oleh suatu perusahaan itu ataupun PT Abadi ya. Nah, sekarang kita lihat dalam tabel ada sebuah aktivitas rekayasa dengan anggaran Rp100.000 dengan per jam. Rekayasa ya maksudnya. Dan ada setup dengan anggaran Rp500.000 per jam setup mesin dengan anggaran 2 juta per jam mesin, dan juga packing ataupun pemasaran maksudnya pengemasan dengan anggaran Rp200.000 dengan jumlah pengemasan. Selanjutnya ada data daripada aktivitas sesungguhnya, itu aktivitas
sesungguhnya daripada PT Abadi, dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada aktivitas rekayasa, setup mesin, packaging ataupun pengemasan dengan kedua jenis barang produksi itu sendiri, dan dengan data yang sudah tertera pada tabel. Selanjutnya, untuk sistem perhitungan ataupun perhitungan sistem ABC ataupun activity based costing, untuk tarif aktivitas itu sama dengan jumlah anggaran dibagi dengan jumlah aktivitas. Seperti pada halnya tabel, untuk aktivitas rekayasa itu jumlah anggaran dibagi dengan jumlah aktivitas, sehingga menghasilkan dengan tarif aktivitas 2 gitu. 2 perak itu maksudnya ya. Dan selanjutnya, untuk setup mesin dan juga pengemasan itu perhitungan untuk mencari tarif aktivitasnya itu sama dengan halnya yang seperti barusan gitu. Jumlah anggaran dibagi dengan jumlah aktivitas gitu, dan menghasilkan tarif aktivitas. Untuk data-data yang telah diperhitungkan ataupun dikerjakan itu sudah tertera pada tabel sebetulnya, dan perhitungan itu sendiri sama gitu. Selanjutnya, untuk setelah didapatkannya perhitungan tarif aktivitas, itu selanjutnya melakukan perhitungan biaya overhead kepada kedua jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan PT Abadi itu sendiri gitu. Dan untuk perhitungan total biaya overhead itu sama dengan tarif aktivitas dikali dengan jumlah pengerjaan produk barang. Dan sedangkan untuk biaya overhead per unit itu diambil daripada total biaya overhead dibagi dengan jumlah pengerjaan. Nah, kita langsung saja kepada jenis barang ataupun jenis produk sepatu ya. Untuk aktivitas rekayasa, total biaya overhead Rp70.000 itu diambil daripada tarif ataupun tarif aktivitas dengan tarif 2 dan dikali dengan jumlah itu maksudnya jumlah pengerjaan produk barang dengan harga Rp35.000 dan menghasilkan total biaya overhead Rp70.000. Sedangkan untuk mencari biaya overhead per unit itu diambil dari total biaya overhead. Untuk bagian rekayasa, total biaya overhead itu sendiri Rp70.000 dibagi dengan jumlah pengerjaan yang jumlah itu yang Rp35.000, sehingga menghasilkan 2 perak itu maksudnya ya. Nah, untuk bagian setup mesin dan juga pengemasan, untuk perhitungan biaya overhead dan juga total biaya overhead maksudnya dengan biaya overhead per unit itu perhitungannya sama seperti halnya yang barusan gitu. Dan untuk hasil daripada perhitungan itu sudah tertera pada tabel itu sendiri gitu. Langsung saja ya, karena sudah karena hasil daripada perhitungan yang barusan sudah tertera. Jadi biaya per unit dengan perhitungan metode akuntansi ABC ataupun activity based costing adalah yaitu untuk bagian daripada
jenis barang sepatu, biaya utama adalah senilai 10 juta rupiah yang diambil daripada biaya utama dikali dengan volume produksi. Dan untuk mengambil data-datanya itu sendiri sudah ada pada tabel sebelum-sebelumnya gitu untuk bagian utama. Dan sedangkan untuk jenis produk sandal itu 10 juta rupiah dan diambil daripada biaya utama dikali dengan volume produksi. Nah, sedangkan untuk biaya overhead untuk bagian sepatu itu Rp59.000 yang diambil daripada total biaya overhead dikali dengan volume produksi. Dan datanya juga sudah tertera pada hal sebelumnya gitu. Sama seperti halnya yang biaya utama tadi, datanya yang dari tabel-tabel sebelumnya gitu. Dan untuk bagian sandal itu ada 118.000. Dan sedangkan untuk jumlah itu merupakan jumlah ataupun total daripada biaya utama ditambah dengan biaya overhead. Dan untuk hasilnya, untuk bagian jenis produk sepatu itu Rp10.059.000 dan untuk bagian sandal Rp10.118.000. Dan untuk unit produksi untuk bagian sepatu ada 1.000 unit dan untuk bagian sandal 2.000 unit. Dan sedangkan untuk harga per unitnya itu sendiri untuk bagian sepatu 10.059 perak dan untuk bagian sandal 5.059 perak. Dan untuk pengambilan daripada harga per unit itu sendiri, harga per unit sama dengan jumlah biaya utama ditambah biaya overhead dan dibagi unit produksi gitu. Nah, mungkin sekian sedikit pemaparan daripada contoh kasus bagian daripada activity based costing. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekeliruan yang telah saya alami. Mungkin dapat dimaklum ataupun bukan dimaklum sih, mungkin dapat dikoreksi lah gitu bila ada kesalahpahaman. Nah, mungkin sekian. Terima kasih kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.